Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Aku ada semua karena kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan, selalu bersyukur untuk semua kebaikan. Yesaya 43 ayat 16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Saudara yang terkasih, Tuhan memberikan perintah kepada orang percaya untuk meninggalkan kehidupan yang duniawi, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membuat mereka tercemar dan kehilangan kekudusan. 2 Korintus 6 ayat 17, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku, Tuhan, akan menerima kamu. Perintah ini harus ditaati, karena apabila dilanggar, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Perintah Tuhan ini sangat tegas, tetapi juga sangat keras, tapi bertujuan untuk kebaikan kita, saudaraku. Kalau kita mau taat, maka ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketaatan akan menuntun kita untuk melihat, untuk mengalami keajaiban Tuhan. Saudara yang terkasih, suatu ketika bangsa Israel harus melewati sungai Yordan karena tidak ada jalan lain. Padahal sungai itu sangat dalam. Mereka harus menunggu selama 3 hari sampai mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhan, yaitu mereka harus mengikuti tabut perjanjian yang diangkat oleh suku Lewi. Tapi antara mereka dengan tabut perjanjian itu harus ada jarak. Yosua 3 ayat 4, kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Selain itu, mereka juga diperintahkan Tuhan untuk menguduskan diri mereka, sebab Tuhan hendak melakukan keajaiban di tengah-tengah mereka. Artinya saudara, syarat untuk dapat melihat, untuk dapat mengalami keajaiban Tuhan, harus hidup dalam kekudusan. Saat umat Israel taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Yosua 3 ayat yang ke-13, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Sungai itu menjadi kering, saudara, selagi para imam berhenti di tengah-tengah sungai Yordan, sehingga umat Israel pun menyeberang di tanah yang kering. Pada waktu mereka menyeberang, mereka melewati tabut perjanjian yang sedang berhenti. Tabut perjanjian itu kudus karena merupakan lambang dari kehadiran Tuhan. Siapapun yang melewati di depan tabut perjanjian dengan keadaan tidak kudus, pasti akan mati. Karena itu saudara, pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita ingin mengalami mujizat dari Tuhan di dalam hidup ini? Jawabannya, taat dan
kuduskanlah diri kita. Roma 9 ayat 15 dan 16. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Kami bersyukur puji Tuhan karena firman Allah juga selain meneguhkan, menguatkan, mengajar kami, tetapi ada peringatan keras yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami supaya kami tidak binasa, tetapi justru kami mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan ketika kami hidup dalam ketaatan dan ketika kami hidup dalam kekudusan. Ya Tuhan, biarlah firman Allah yang kami dengarkan, renungkan ini kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai apapun kami, dimanapun Tuhan letakkan kami, baik itu sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang pekerja, seorang pelajar, bahkan seorang pelayan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Kami berdoa bersyukur puji Tuhan karena Engkau selalu datang dengan firman Allah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on going and never give up. Yesus, kuasa kasih-Mu bercahaya dalam hidupku, memancar di segenap jalanku, terang keajaiban-Mu. Yesus, Kau paling mengerti semua bahasa air mataku. Kau ganti ratapan hatiku dengan sukacita-Mu. Yesus, hidup secara